ketika berita kematian Rasulullah menyebar, maka kaum muslimin pun kocar-kacir, sehingga sebagian sahabat berkata, in qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya kalau Rasulullah terbunuh, Allah masih hidup, Allah masih hidup. Wal nuqatil duna la ilaha illallah hatta nahlika au turfa la ilaha illallah. Kita akan tetap lawan mereka demi kalimat la ilaha illallah sampai kita yang binasa karena la ilaha illallah atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Maka kaum muslimin bangkit kembali, dia lawan kembali orang-orang kafir, keteteran kembali orang-orang kafir, dan Rasulullah menyatakan, beritakan bahwa aku masih hidup. Maka diberitakan Rasulullah masih hidup. Tapi karena pertempuran memang sangat tidak berimbang, akhirnya Rasulullah menarik mundur pasukannya. Rasulullah menyatakan, ila jabalil Uhud, ila jabalil Uhud, ila jabalil Uhud. Lari kalian ke medan Uhud, lari kalian ke gunung Uhud. Maka sahabat pun berbondong-bondong memundurkan dirinya, naik ke medan Uhud, dan dikejar oleh pasukan orang-orang kafir, sehingga mereka konsentrasi mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada ratusan orang-orang kafir mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah ada 11 sahabat dari kalangan Ansor dan 2 dari kalangan Muhajirin. Semuanya jumlahnya 13 orang. Mereka pasang badan untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 11 orang-orang Ansor dan 2 sahabat, yang satu adalah Talha bin Ubaidillah dan yang satu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika Talha mau maju, kata Rasulullah, tahan dulu, biar yang lain orang-orang Ansor. Maka majulah Handalah, Handalah pun terbunuh. Majulah Julaibibah, Julaibibah pun terbunuh. Majulah sahabat langit, sampai 11 orang ini gugur di medan pertempuran. Dan kini tinggal 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Maka Talha mengatakan, biar saya ya Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah terkena panah di sini, sehingga baju besi beliau yang dari rantai-rantai itu, rantainya masuk ke dalam gigi beliau, masuk ke dalam gigi, dan beliau terluka. Bibir beliau juga terkena sabetan pedang, sehingga beliau bengkak dan berdarah-darah. Maka Talha bin Ubaidillah pasang badan, dia lindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hadapi semua orang-orang kafir tersebut, sampai akhirnya dia tertusuk, dia terpanah, dia tertombak, dia sampai akhirnya terjatuh, tapi dia berusaha bangun lagi, terjatuh, bangun lagi. Akhirnya Talha bin Ubaidillah pun tersungkur. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menolong sahabatnya tadi. Rasulullah tetap bertahan, sehingga kemudian Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain datang. Kata Nabi, dunakum akhakum, dunakum akhakum, dunakum akhakum. Kata Nabi, biarkan saya, jangan pedulikan saya, tolong saudara kalian, tolong saudara kalian. Talha bin Ubaidillah, laqad aujabalahul jannah, dia sudah mendapatkan surga, dia sudah mendapatkan surga, karena sahabat dan Rasulullah telah menyangka Talha bin Ubaidillah telah mati syahid. Maka ketika dia sudah berhasil, Rasulullah sudah berhasil naik ke atas bukit, dan kemudian sahabat-sahabat yang lain berhasil mengangkat Talha bin Ubaidillah, orang kafir tidak lagi mengejar karena mereka merasa kesulitan di perbukitan Uhud tersebut. Maka ketika mereka hendak melihat kondisi Talha bin Ubaidillah, ternyata Talha bangun kembali. Ternyata dia hanya pingsan, padahal Rasulullah telah menyatakan laqad aujabalahul jannah, dia telah mendapatkan surganya, dia telah mendapatkan surganya. Tapi ketika diperiksa, ternyata dia masih siuman. 2 jarinya terputus karena pedang, karena ketika dia melindungi Rasulullah, ada sebilah pedang membabat 2 jarinya. Para sahabat meriwayatkan, termasuk Abu Bakar, aku melihat pada tubuh Talha bin Ubaidillah ada 39 luka karena sayatan pedang, tancapan panah dan tombak. Itulah Talha bin Ubaidillah.